masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini selalu menuntun kita untuk lebih banyak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laitai Faslul khamisu bis sukri. Sukri, pernah dengar sukri bunda? Itu. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu yakni martabat yang tinggi yang terlebih daripada tingkat sabar. Jadi syukur itu di atas sabar. Jadi kalau sabar belum tentu bersyukur. Tapi kalau udah bersyukur otomatis dia udah bersabar. Ya. Dan daripada segala sifat yang terpuji yang tersebut sebelum kajian ini. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi di situ ada kalimat ziyadah bunda. Ya, kalimat ziyadah. Apabila bersyukur ditambah. Ya. Tapi wala in kafartum apabila kufur ada kalimat azab. Jadi hidup ini kalau ingin ditambah bersyukur. Kalau kita mengingkari pastilah azab. Maka semaknalah kalimat ziyadah itu dan azab itu dengan maksud al-adl. Apa adil? Bagaimana adil? Dan adil itu sama dengan syukur. Bunda, jilbab, tahu jilbab? Ada anak jilbab. Anak jilbab itu diserung di kepala. Anak jilbab kalau dipakai apa ziyadahnya? Kita terkesan rapi dan cerdas, betul? Maka orang-orang tukang masak profesional dia pakai tutup kepala. Islam atau tidak? Tapi apabila tidak diletakkan tutup kepala ini di atas kepala, diletakkan jadi kaos kaki, maka azab. Atau kaos kaki diletakkan di kepala, maka jadi azab. Apa kecek kawan bunda? Lah berubah apa? Kedua. Itu dia bu. Maka namanya kufur karena mengingkari azab itu. Jadi pakaian dalam itu letakkan di dalam. Jangan diletakkan jadi anak jilbab. Jadi anak jilbab maka berubah nama azab. Lagi low ini, betul bu? Lah stres ini. Memang dia sama fungsinya karet. Sepatu disebut adil letakkan di kaki. Itu ziyadahnya kita pede berjalan. Jadi laki-laki disebut bersyukur kalau dia mencintai wanita. Itu ziyadahnya, dapat anak, dapat rumah, dapat kendaraan, sawah ladang, binatang ternak dan lain sebagainya. Itu ziyadah. Ya. Perempuan mencintai laki-laki. Apa ziyadahnya? Rasa nyaman. Betul bunda? Dapat emas dan perak. Betul? Juga dapat anak dan kendaraan. Hari ini dia tidak mensyukuri. Laki-laki mencintai laki-laki, maka azab. Betul bunda? Wanita tidak mencintai laki-laki, wanita mencintai wanita. Apa nama itu bunda? Laki-laki cinta laki-laki. Apa nama? Homo. Perempuan cinta perempuan. Apa nama grup begini tu? L. Pandai amat dia nama. Tontu deh. Walaupun umur 88, tontul LGBT. Kenapa itu? Maka azab dapat benda. Jadi
Azab itu karena manusia telah berpaling dari kebenaran. Azab. Maka azabun sadid. Dia mendapat azab yang sangat pedih sekali. Ya. Tapi siapa yang mensyukur, Allah dapat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, waskuru li wala takfurun. Banyaklah kamu bersyukur, ya, agar kamu banyak dapat tambahan. Jangan banyak kufur. Ibu, kalau ibarat ziyadah tu Bu, menggulai Bu. Tahu menggulai? Kalau kita ada profesional tanpa apa nama tu? Kalau bahasa Jerman dikinyam, dikinyam namanya. Hah? Dicicipi. Mana ziyadahnya? Tambah micin. Enak selalu. Waalaikumsalam. Ya, siap. Dan bagi yang orang pandai banyak bersyukur itu, ya, dan tidak banyak kufur, wasanajizis sakirin, Allah akan balas nanti dengan pahala yang amat besar. Apa pahala yang amat besar itu? Sorga. Apa tanda-tanda sorga? Di dalam Tambihul Ghafilin, tanda-tanda penghuni sorga itu, apa diminta dikabulkan Allah. Berarti kalau kita meminta di dunia ini dapat, berarti dikabulkan Allah, itu tanda-tanda sorga. Maka a'mal di dunia wa a'malul akhirah. Siapa tidak ada surga di dunia, tidak ada surga di akhirat. Jadi surga itu dari dunia sekarang, Bunda. Kan dapetnya Bunda ya, wak cita-cita nak berjilbab, dapet jilbab. Dihantar dek paslon, paslon. Ya. Tapi jangan jilbab paslon pula pakainya. Itu ziyadah ya. Dan pahala yang amat besar. Dalam sebuah hadis digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus sakiru bimanzilatis sha'imus sabir. Pahala orang yang makan syukur itu menyamai pahala orang yang puasa. Nah, jadi kita orang yang selalu bersyukur, Bu, itu sama dengan kita telah melaksanakan ibadah puasa. Ibu pernah melaksanakan puasa Daud? Belum pernah lagi. Puasa Daud itu bagaimana, Bunda? Hari ini puasa, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa tidak. Mulai lagi Ahad puasa, Senin tidak, Rabu puasa, Kamis. Nah, begitu ibaratnya Bu ya. Jadi selang-seling. Mulainya dari 1 Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Ulang lagi. Senin, Rabu, itu dia. Jumat, Ahad. Tidak ada minggu lagi Bu. Minggu mangga yang ada. Lalu pahalanya sama dengan orang yang selalu senang berpuasa. Karena pandai bersyukur. Jadi nanti pulang suami dikasihnya duit, alhamdulillah. Lah samut pahala je puasa. Tu Bu. Dibolehin Pak Haji sate, alhamdulillah. Samu pahala je puasa. Maka mata disebut bersyukur tidak pernah genap 8 hari, tapi hari ke-7 minimal mata membaca ayat Allah. Apa? Mulai dari labziyah. Kalau labziyah berarti yang nampak. Contoh, la in sakartum la azidannakum. Saat menyebut lisan la in sakar, otak berpikir, aksesoris saraf jalan. Apa? Ini ihfa, ini izhar, ini gunnah. Maka orang yang ziyadahnya
diberikan Allah yang rajin baca Al-Quran, matanya sulit untuk tercipta pikun dan rabun. Kena hidup syaratnya. Itu ziyadah dari Allah. Jadi boleh nanti kita ketik ulama-ulama makrifah ini 100 kita ketik. Tidak ada ulama tu yang apa nama kalau di kampung bu, ulang tobi atau pikun atau linglung atau stroke, tidak ada. Kenapa? Aksesorisnya terjaga, kena bersyukur matanya, ziyadah diberi Allah itu. Maka orang kalau tidak baca Al-Quran, kalau kita pelatihan itu ada senam mata. Pernah ibu senam mata? Kayak apa senam mata bu? Melirik-melirik. Oke, mana dia? Tuh dibuat begini bunda. Tengok, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, atas bawah. Itu bu, diputar-putar senam mata. Betul? Sekarang senam matanya baca Al-Quran. Kalimatnya lain, mata udah sampai ke kiri bu, dan otaknya udah berpikir ini idgham nih, ini ikhfa nih, ini izhar, maka seluruhnya ziyadah. Apa ziyadahnya kalau kita menguap? Lepas tidur. Gini ke telinganya, hilang dia. Itu dia. Ya. Dan hidung disebut bersyukur. Kalau udah pandai bersyukur, tidak akan pernah tercium bau-bau neraka dan keluarlah bau-bau, tidak tercium bau-bau neraka dan keluarlah bau-bau neraka itu sendiri. Yang ada bau-bau sor, maka kita tidak akan pernah tinggal hidup di tempat yang kumuh. Maka bagaimana bersyukurnya hidung? Masukkan wal istinsakun ke dalam hidung saat sebelum berwudu, disebut bersyukur. Begitu juga telinga. Bagaimana dia bersyukur? Jangan pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang membuatkan pecah agama. Apa dia? Kalimat-kalimat bid'ah. Nyendak untuk itu guna telinga diciptakan. Tapi mendengarkan ayat-ayat Allah. Kau dengar yang bid'ah-bid'ah, pecah kita, betul? Tidak bersyukur, maka azab dapat. Apa? Kita berpecah belah. Begitu juga tangan. Kapan dia disebut bersyukur? Tidak pernah memegang kecuali yang halal dan tidak menyentuh kecuali yang telah ridha dari Allah. Paham maksudnya? Tidak dipegang kecuali yang halal, ya. Dan tidak akan disentuh lagi kecuali yang telah ridha dari Allah. Berarti membuat tanda tangan palsu, tidak mau tanda tangan lagi. Maka ziyadahnya tangannya, ya. Jadi kita membuatnya bu. Ya. Begitu juga perut dan faraj. Kapan disebut nih perut bersyukur? Jangan pernah masuk di dalamnya yang tidak halal. Apa nama tuh? Kalau masuk yang haram, maka linglung kita dibuat. Begitu juga faraj. Faraj itu disebut bersyukur, dia hanya menyentuh yang halal. Berarti nikah dulu baru kawin. Nyado kawin dulu baru nikah. Itu. Maka azab yang dapat, betul? Apa namanya? Cinta terlarang judulnya. Maka dalam pemahaman, siapa menghalalkan yang haram, hukumnya haram. Siapa mengharamkan yang halal, hukumnya juga haram. Paham bunda? Menghalalkan yang haram, hukumnya haram. Mana yang haram? Dia belum nikah tapi udah hamil. Itu yang haram dihalalkan, hukumnya haram. Kalau nanti lahir anak, walaupun yang menghamili nikah, anak di dalam tetap haram selamanya. Kenapa? Masuknya belum halal. Tak ada ditanam jengkol, buahnya durian. Paham bu? Dia belum nikah lagi loh. Kawin namanya, belum nikah.
Nikah itu adalah suatu lafaz untuk menghalalkan kawin dengan beberapa syarat dan rukun. Dia belum nikah, itu kawin. Kalau kawin, bin atang juga kawin. Betul? Maka bin atang tidak ada binnya, karena dia belum halal. Kambing hitam bin kambing kuning tidak ada. Kena tidak halal. Maka baik yang menghamili nikah tetap anak di dalam haram selamanya. Apalagi kena kebodohan cinta. Barana ampe, kan itu Bu? Yang anak di dalam tetap haram. Kalau anak haram ni laki-laki, besok beristri, beranak dia 4, ada laki-laki 1, yang laki-laki sama dengan ayahnya, anak haram selamanya. Anak ni lagi beristri, ada anaknya laki-laki, nanti 1 orang saja yang laki-laki, sampai 7 keturunan yang laki-laki, anak haram. Gara-gara menghalalkan yang haram, hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau anak perempuan hanya dia yang anak haram? Karena yang beranak itu laki-laki. Fanfajarat min husnata asrata ain. Yang mempunyai terpancut sperma itu hanya laki-laki. Yang hamil emaknya, yang mengandung ibunya, melahirkan induknya. Lalu setelah anak itu lahir, dia nikah, barulah tidak anak haram. Tapi selama tidak nikah dia, syarat nikah itu wajib dalam keadaan suci. Sedang haid saja nikahnya tidak sah. Umpama bunda udah berencana anak tanggal 8 bulan 8 tahun 2028 jam 8 gitu. Begitu ditetapkan 5 menit sebelum jam 8 datang bulan, berarti anak tidak dalam keadaan suci. Tapi undangan udah beredar, nikahkan secara catatan sipil, tidak perlu dirombak, tapi malam pengantin dipanggil. Wahai Ananda, engkau belum anakku, engkau belum menantuku, engkau baru calon menantuku. Engkau tidak boleh sekamar dengan anakku, karena anakku sekarang calon istrimu belum dia dalam keadaan suci. Sehebat apapun deterjen ibu pakai mencuci piring, tapi airnya air kencing, kira-kira bersih tak? Enggak. Bagaimana mau menjadikan anak soleh dan soleha? Dia tidak dalam keadaan suci diciptakan, dinikahkan. Lalu bagaimana catatan sipil tidak perlu dirombak? Syarat rukun nikah itu tidak ada KUA, betul? Apa yang ada? Calon pengantin laki-laki dan perempuan. Ada wali. Siapa wali? Ayah perempuan. Wali nasab lagi. Ada saksi. Siapa saksi? Kakaknya, betul? Adiknya. Lalu apa lagi? Mahar. Apa maharnya lagi? Yang kemarin dipakai, tidak usah. Apa yang ada? Ikat pinggang. Selesai. Betul? Asal jangan 2 butir jengkol. Kayak Bu. Cincin besi boleh. Ibu mau mencuci gelas dengan air kencing atau dengan air biasa? Tuh. Gimana anak cucu mau dapat yang soleh-soleha? Nikahnya tidak suci. Itu yang suci. Yang terakhir, ijab kabul. Ijab kabul. Selesai. Wahai Sudirman bin Conot, pamannya kan? Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku bernama Siti Cenceremen dengan mas kawin sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Diterimanya sah. Halal? Halal. Betul Bunda? Itu yang haram dihalalkan hukumnya haram. Yang halal diharamkan hukumnya juga haram. Apa contohnya? Begitu kita punya anak, dia sedang kuliah. Calon menantu kita juga sedang kuliah S3 di Jepang sana. Tapi udah dibuat akad besok tanggal 22 jam 2 ya di kantor KUA 2022 menikah ibaratnya. Nikah jam 1 udah sampai di sini. Jam 2 akad nikah. Begitu si akad nikah, dia kembali terbang melanjutkan pendidikannya. Itu yang halal diharamkannya, hukumnya haram. Kalau udah akad nikah, boleh lanjut pendidikan, boleh. Tapi coba dulu. Minimal 1 rakaat. Kau masih gadis. Itu dia.
halal itu jangan diharamkan, haram hukumnya. Betul Bunda? Itu disebut syukur ziyadah. Laki-laki mencintai wanita. Apa ziyadahnya? Dapat anak, dapat rumah, dapat kendaraan, sawalada, binatang ternak. Betul? Itu ziyadah. Nah, ini cinta laki-laki sama laki-laki. Cuma mana bentuk, ya Allah. Jadi bayangkan puluh. Itu ziyadah ya. Nah, sekarang kita lihat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syukur ini. Yunadi yaumal qiyamah la yakum hammadun fayakumu zamra payunsabu lahum liwa'a fayadkhuluna al-jannah kila wa man hammadun qala allazi yazkuruna Allah ala kulli hal. Diseru pada hari kiamat supaya semua manusia berdiri bangkit segala hammadun, ya, yakni segala orang yang memuji akan Allah Subhanahu wa taala, maka berdirilah mereka itu satu perhimpunan. Maka diberikan kepada mereka apa? Satu panji-panji. Setiap mereka dapat satu panji. Panji-panji itu adalah yang berasal dari sorga, ya. Lalu mereka masuk ke dalam sorga. Kenapa panji-panji itu ada di sorga? Jadi kita orang yang berhamadu itu adalah orang yang selalu memuji Allah. Berarti siapa dia? Yang selalu bersyukur. Sakit pinggang, alhamdulillah. Lai pinggang jangan sakit. Kok sakit lutut ke apa cara? Sakit perut, alhamdulillah. Kenapa? Hati inyut. Lutut lendak dah. Betul Bu? Berarti selalu memuji Allah, bersyukur. Hilang dompet, alhamdulillah. Le untung dompet ini hilang. Kalau laki yang hilang, kan kacau. Alhamdulillah. Itu besok Bu di yaumil kiamat kita dipanggil oleh Allah. Dikelompokkan kepada kelompok hammadun, orang yang selalu memuji. Yang selalu memuji, kesinilah engkau, kesinilah. Ini panji-panji. Kalian ambil panji-panji untuk kalian, tapi letak di sorga. Pergi ambil. Masuk sorga anda kira-kira Bu? Kenapa panji itu di sorga letak? Ada gelas dari emas. Di situ Bu tidak ada orang jual pulsa, betul tidak? Tidak ada Bu. Ya. Ibu tahu yaumil kiamah? Pertama yaumil ba'si Bu, bangkit kita manusia dari kuburan. Bungkuk Bu, belum diri lagi Bu. Berapa lamanya? Mencapai 200 tahun. Satu hari di hari itu 1000 tahun hitungan di dunia. Berkeringat kita Bu. Dan tidak ada yang pakai pakaian. Begitu telah berdiri lurus, itu namanya yaumul qiyamah, berdiri lurus Bu. Belum bisa bergerak. Karena manusia padat. Mulai dari Nabi Adam dijatuhkan dalam riwayat jarum 1000 jarum dari langit dunia tidak akan sampai ke bumi. Dia tertancap di pundak-pundak dan kepala manusia. Begitu padatnya manusia. Berdiri kemana? Wallahu alam bisawab. Cuma ada berita kena dah lama berdiri berkeringat, manusia berkata, ya Allah, campakkanlah kami ke surga kalau kami masuk surga. Kalau kan neraka, buanglah kami ke neraka. Tidak tahan lagi. Ibu pernah tidak jadi satpam Bu? Tidak pernah ya. Pernah tidak ibu jualan? Jualan tapi yang menjualnya berdiri aja. Ibaratnya jual. Kan ada Bu, kalau mesin dipercetakan kita kerja tukang fotokopi, tukang berdiri itu. Itu rasukan poca buat itu. Itu baru sehari. Ini satu hari 1000 tahun. Bayangkan. Akibat 200 tahun lamanya berdiri. Tidak boboti pocara, bukan darput pocara. Betul tak Bu? Tidak sanggup. Lalu kemana kita minta keadilan? Minta pengadilan dulu kepada datuk kita. Gara-gara dia kita ke dunia. Dulu kita di sorga lah. Betul Bu? Di sorga. Karena dia buat salah,
Betul? Dibuang kita dari surga, maka kita ke bumi ini merantau. Merantau kita. Ibu kalau pergi merantau, ya, lalu 20 tahun ibu merantau, pulang kampung, dibawa oleh satu macang, buah macang. Kira-kira apa kata orang sekampung? Wih, 20 tahun merantau oleh macang cieknya. Datang orang letak macang itu di dalam apa bu? Di dalam tas kain. Datang orang cium baunya. Dah pergilah pulang. Apa nama itu bu? SPK. Susah kali hidup itu bu. Kita 40 tahun merantau di bumi, 60 tahun merantau ke bumi, pulang besok. Apakah kita kelompok orang yang hamadun? Betul bu? Yang pada bersyukur atau yang azab? Nah, jadi kalau tinjak loncek dek kaki, bacaannya bersyukur bagaimana? Alhamdulillah minimal. Kalau dapat paling dasar astagfirullahalazim. Apa dosa ambo tadi? Betul bu? Kaki nak kan tinjak loncek dah bu kalau tak ada dosa. Kita nak kan demam dah bunda kalau tak ada dosa. Betul? Kalau Allah mulai sayang dengan kita, sedikit saja hati berpaling daripadanya, kita akan dicubitnya. Betul? Ibu sayang tak dengan suami bu? Sayang. Berjalan bunda dengan suami bunda. Pas di eskalator nama do. Jangan berjalan tu. Eskavator. Ibu dipegangnya bu di siko. Bang dipegangnya ada gadis second di sebelah tu. Tentu gadis second ya. Dia ngomong kepada ibu, panggilnya Yayang kepada ibu, tapi mandang ke gadis second. Yang katanya, apa kabar katanya. Sakit hati enggak ibu? Cubit enggak? Bacubit ibu. Tak pusing, kadang dia bawa pusing, dia cubit itu tak? Banyak kojong. Kenapa? Karena cemburu Allah, betul? Kadang hati kita berpaling, tak bersyukur, sedikit sajanya, betul? Bukti dia cinta, kita akan dicubit-cubit setiap saat. Bukti ibu sayang dengan Pak Haji, ibu senang tengok Pak Haji itu meratap, betul tak bu? Yang tolonglah buatkan abang kopi, senang hati ibu, betul tak? Senang bu. Nah kalau perlu disimpan-simpan kopi tu. Tu mana kopi yang tolonglah. Tunggu bang. Senang dipanggil bu. Disulitkan sikit. Betul tak? Allah juga begitu. Allah terindu ingin nama dipanggil-panggil. Dicubit kita batuk kadang. Kadang anak demam. Lalu kita meroteh kepada Allah. Ya Allah. Apa lagi ya Allah. Betul bu? Senang Allah. Demam baca juga alhamdulillah, mengadu kepadanya. Apalagi dapat nikmat. Kau dapat nikmat pakai judi online. Hei Tuhan. Kini modelnya judi online. Maka ni azab. Lalu dipanggil Hamadun. Ya. Apa kata Allah tu? Fayadkhulunal jannah. Masuklah engkau ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Itulah tempat orang-orang qala allazi yazkurunallaha ala kulli hal. Orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Dapat jilbab baru alhamdulillah. Bajibab lama alhamdulillah. Betul bu? Dapat hanaswi alhamdulillah. Dapat mirabella alhamdulillah. Pasang wardah alhamdulillah. Pakai gencu alhamdulillah. Dulu kan gencunya bu? Lipnya gencu. Lipstick nama. Tapi dulu bunda gencu dipakai. Sebelum gencu bu cukup gota gambiu dipakai. Pakai sirih. Itu bunda. Ancak merah bibir iyo. Makan sio nya cako. Namanya sio pamani. Hai sio ku game ni nanti lalu. Hati culeman sudah ku game menengok aku sapinte lalu. Cahaya Nur, cahaya Muhammad dukun kota Jambar kat kalimah. Malah sulasui cita na cuy. Betul tak? Tu. Kini tak perlu je. Jangan pakai jula gambir tu. Betul bu?
ada Wardah, betul Bunda? Syukur. Ada Mirabella, betul Bunda? Nggak payah. Ada Letulip nomor banyak. Apalah cewek Ridwan tuh pakai itu aja. Nah, tuh. Jadi itu namanya bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur itu, hakikat syukur itu berhimpun 3. Itu disebut hakikat bersyukur, ada 3. Pertama, ilmu dan kelakuannya. Jadi tanda orang bersyukur, ilmu dan kelakuannya sesuai ilmu pengetahuan juga perangainya, Bu. Kalau kita pandai cara berzikir, lakukan praktek zikir itu setiap malam. Itu sesuai tanda bersyukur, ilmu, lakukan. Kalaulah kita punya ilmu, as-sidqun munji, jujur itu indah, dia tidak akan pernah berbohong. Kalau masih berbohong, berarti belum praktek ilmunya, tanda dia belum bersyukur. Maka akhirnya diaudit, masuk penjara. Betul? Itu dia. Nomor 1, ilmu dengan kelakuannya. Kelakuan. Ibu tahu kelakuan, Bu? Perbuatan. Makanya ada kadang-kadang dulu, Bu, suatu instansi pergi rapat. Di mana rapatnya? Di hotel. Uang rapat dapat, uang kelakuan dikasih.